Shalom semua, senang sekali kita boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa. Sebelum kita memulai persekutuan doa, kali ini kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Ku Perlu Yesus di Hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku, tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus kembali menolong kami supaya kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, kalau lihat ayat-ayat ini, mungkin ini ayat yang cukup sering kita baca, sering kita bahas, tapi hari ini kita mau fokus kepada bagaimana ketika kita menjalani hidup di tengah segala tantangan, segala kesulitan, segala pergumulan, bahkan permasalahan hidup yang bertubi-tubi harus kita alami. Kadang bisa membuat kita lelah, membuat kita stres, bahkan membuat kita depresi. Kemarin saya diskusi dengan teman dan beberapa orang untuk membahas tentang depresi. Depresi ada banyak penyebab gitu ya. Hari ini kita nggak membahas tentang tema depresi ini, tapi kira-kira ada masalah dengan dia dipicu oleh masalah-masalah sehari-hari ketika dia memang punya masalah di dalam fisiknya, ketika dia juga sudah mungkin berulang-ulang terus akhirnya dia menjadi depresi. Orang yang depresi itu kayak nggak punya semangat hidup, dia juga merasa kosong. Yang menarik gini,
Kalau kita coba pelajari depresi ini, apa yang membuat orang depresi ini menjadi sulit untuk bisa pulih, untuk bisa sembuh, yang menjadi sulit itu ketika dia merasa helpless dan hopeless gitu ya. Ketika dia merasa tidak ada yang membantu dia atau tidak ada harapan lagi. Jadi ketika orang merasa helpless, tidak ada bantuan, tidak ada lagi yang bisa membantu aku dan ini sudah selesai, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Atau ketika dia hopeless, tidak ada harapan. Tentu dia tidak semangat untuk mau pulih karena buat apa aku pulih? Udah nggak usah juga. Mungkin dia berpikir kayak kalau aku pulih pun buat apa? Lalu ini sudah nggak bisa, ini udah terlalu berat. Tadi nggak ada yang nolong, ya sudah nggak ada harapan lagi. Mau cara apa lagi? Bahkan mungkin dia sudah berjuang, sudah berusaha, tapi ternyata tidak menjadi lebih baik. Saudara sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kadang ketika ada banyak masalah, kita juga merasakan hal yang sama. Mungkin kita nggak depresi, saya juga nggak depresi hari ini, tapi mungkin ketika nanti kita harus alami yang begitu berat, ingatlah bahwa kita ini bukan helpless yang tidak ada yang bisa menolong kita. Kita juga bukan yang hopeless yang tidak ada pengharapan. Saudara kalau lihat ayat-ayat ini, kita bisa melihat yang pertama kita itu punya pengharapan. Karena imam besar agung itu. Karena Yesus anak Allah. Di sini sangat jelas siapa Yesus dan dia adalah anak Allah. Tapi apa yang dia lakukan begitu luar biasa. Dia bukan imam yang tidak merasakan kelemahan kita. Imam itu artinya dia menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Dulu sebelumnya ada imam besar yang manusia yang menjadi perantara supaya doa kita bisa disampaikan kepada Allah. Tapi Tuhan membuat itu supaya kita bisa bersekutu dengan dia. Caranya apa? Dia mati di kayu salib, mengorbankan dirinya. Bahkan dia harus menjadi imam yang untuk menggantikan kita, karena itu dia harus tidak berbuat dosa. Tapi dia adalah Tuhan yang tahu apa yang pernah manusia rasakan. Kalau kita lihat sampai di sini, ini loh pengharapan kita. Dia adalah Tuhan yang membuat kita sekarang boleh lepas dari ikatan dosa. Tuhan yang membuat kita sekarang punya pengharapan akan hidup yang kekal, karena dia sudah menantikan kita di sorga, dia sudah membuka jalan itu, dan dia sudah menjadi jalan itu, dan dia sekarang menantikan kita untuk kita ada di sana. Saudara, ini bukankah satu pengharapan yang luar biasa? Dia sudah menebus, dia yang sekarang menyertai perjalanan kita, dia memberikan penolong itu kepada kita, dan dia sekarang menyediakan tempat dan menantikan kita di surga. Saudara, bukankah ini pengharapan kita? Kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur. Orang-orang yang hidupnya bukan berhenti di dalam permasalahan hidup kita. Orang-orang yang hidupnya bukan berhenti di dalam kelemahan-kelemahan kita. Tapi kita tahu aku punya pengharapan. Karena aku punya Tuhan, penebusku. Dia yang tahu apa yang aku rasakan karena dia juga pernah mengalami itu. Dan aku tahu pengharapan yang kekal itu. Hidup yang kekal bersama dengan dia itu pun sudah aku dapatkan. Saudara, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Mungkin saat ini kita bergumul dengan masalah ekonomi, masalah kehidupan, dengan sakit kita, masalah-masalah lain yang berat di dalam pekerjaan kita. Saudara, ingat masalah bukan akhir dari hidup kita. Akhir hidup kita, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kita akan bersama dengan Dia. Ini adalah bagian hidup di dunia yang memang masih harus kita jalani. Lalu saya katakan di dalam pengharapan itu, kita sudah ditebus, kita tahu ada hidup yang kekal, jaminan yang bahkan tidak bisa hilang. Tapi masa di tengah itu masa perjuangan kita. Perjuangan di dalam pengharapan itu. Saya menarik di ayat ini. Kenapa kita juga masih punya harapan itu? Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya menarik gini, ketika berbicara pengharapan bukan sekedar berbicara nanti. Bukan berbicara, wah nanti kamu pasti di surga semua akan enak. Sekarang ya kamu berdoa aja, kamu berserah saja, kamu nantikan Tuhan. Iya, tapi di sini yang menarik, ternyata ketika kita ada di dunia pun,
Dia bisa menolong kita. Dia bisa memampukan kita yang mungkin saat ini jatuh tergeletak, dia akan mengangkat kita. Kita yang lemah, dia akan menggendong kita. Kita yang sedih, dia akan menghibur kita. Kita yang sulit menemukan arah hidup kita, yang mungkin saat ini kita bergumul, aku harus kemana? Dia pun akan menunjukkan arah itu. Karena dia adalah Tuhan yang juga akan menolong kita. Tentu pertolongannya bukan berarti kayak semua masalah kita akan diangkat dan kita kalau sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan itu berarti semua akan enak, tidak. Tapi yang menarik justru pertolongan di sini. Kalau kita lihat pertolongan kita pada waktunya. Kita bisa melihat inilah yang Tuhan lakukan. Dia pun punya rencana yang terbaik. Dia menolong kita, bahkan dia pun punya waktu yang terbaik untuk setiap kita. Inilah satu janji yang luar biasa. Di dalam masa kita berjalan di dalam pengharapan itu, Dia adalah Tuhan yang mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dia Tuhan yang beserta dengan kita sekarang. Dia Tuhan yang bisa menolong kita saat ini. Dan dia tahu waktu yang terbaik untuk kita, saudara. Apa yang menjadi pergumulan kita sekarang? Dia tahu. Mungkin kita sudah menanti begitu lama, Tuhan aku sudah mendoakan ini begitu lama. Yakinlah dia tahu. Dia mendengarkan setiap seru doa kita, dia akan menjawab di dalam waktu yang terbaik. Ketika kita merasa, tapi Tuhan kok aku belum merasa ditolong oleh Tuhan. Yakinlah dia pasti menolong. Tapi mungkin gini saudara, bisa jadi dia sudah menolong dengan caranya yang mungkin kita merasa cara kita itu yang lebih baik. Padahal kita lupa. Kalau Tuhan tahu, bahkan rancangannya bukanlah rancangan kita, jalannya juga bukan jalan kita. Saudara bisa jadi hari ini Tuhan sudah menolong kita. Tapi kita yang nggak peka, kita nggak sadar karena kita terus fokus kepada kesulitan dan kelemahan kita. Tapi saya yakin ketika kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada pengharapan itu, fokus kepada Tuhan yang akan menolong kita tepat pada waktunya, kita akan bisa kagum dan terpesona melihat bahwa ternyata ada banyak pertolongan Tuhan. Contoh paling sederhana, kalau hari ini kita boleh kembali bersekutu. Kita bertemu 1 minggu sekali lewat online. Sebenarnya kalau kita menoleh ke belakang 1 minggu yang sudah kita lalui, mungkin kemarin kita waktu menjalani fokus kepada kesulitan, ada masalah ini, ada masalah ini, ada masalah ini, sampai hari ini mungkin waktu lihat tema ini, aku butuh ini, aku sudah capek, aku butuh pertolongan dan pengharapan. Tapi hari ini saya mau mengajak kita memikirkan, dalam 1 minggu yang sudah kita lalui, apakah kita bisa melihat berkat Tuhan? Apakah kita bisa melihat penyertaan Tuhan? Apakah kita bisa melihat pertolongan dan penghiburan Tuhan yang mungkin lewat hal kecil-kecil di dalam hidup kita? Saya yakin kita bisa melihat itu. Bukankah itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Baru di 1 minggu ini. Kalau saya mengajak kita refleksi sampai beberapa tahun ke belakang, saya akan lihat ada begitu banyak berkat Tuhan yang kita bisa rasakan. Yakinlah, itulah Tuhan kita, pengharapan kita, yang akan menolong kita hari demi hari. Teruslah berjalan bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kalau saat ini kita merasa beban hidup kita begitu berat, masalah demi masalah, mungkin ada dari kita yang stres, ada yang depresi, atau mungkin ada masalah-masalah lain di dalam kejiwaan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Nikmati waktu tenang bersama dengan Tuhan. Syukuri anugerah Tuhan. Syukuri kalau kita tahu Tuhan sudah menebus kita sehingga kita sekarang boleh berelasi dengan Tuhan. Lihatlah ada pengharapan di dalam Dia. Mari kita menikmati waktu tenang ini bersama dengan Tuhan. Kalau Dia Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Apa yang sekarang menjadi masalah, pergumulan, apa yang menjadi isi dari doa-doa kita. Yakinlah Tuhan pun menolong. Dia punya banyak cara. Dengan cara yang terbaik dan waktu yang terbaik untuk setiap kita.
Apapun yang saat ini menjadi isi hati kita, pergumulan kita, berserulah kepada Tuhan. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu kelemahan kita. Berserulah minta pertolongan dari Tuhan. Sumber pengharapan kita. Mari kita berdoa, katakan segala isi hati dan pergumulan kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita berdoa untuk anak-anak Tuhan. Supaya di masa ini mereka tetap punya pengharapan dan mereka yakin ada pertolongan dari Tuhan. Apapun yang kita ingin doakan, mungkin untuk bisnis, untuk anak-anak Tuhan yang menjadi nagas, untuk yang saat ini bergumul dengan kehidupan keluarganya, dengan studinya, mari kita doakan. Bapa di surga, kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kami pun tahu, kami tidak berbeda dengan yang lain. Kami ada di pandemi ini, kami ada di bangsa ini, kami juga mengalami banyak pergumulan karena kelemahan kami, keterbatasan kami sebagai manusia. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa kami punya pengharapan. Kristus yang sudah mati bagi kami, Engkau sudah menebus kami. Engkau bahkan menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami. Itulah pengharapan kami. Bila kami yakin Tuhan pun akan menolong kami. Kalau saat ini ada yang bergumul dengan masalah pekerjaan, kehidupannya, masalah perekonomian dalam keluarga. Bila mereka yakin pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Mereka yakin bahwa mereka tidak berjuang sendiri, ada Tuhan bersama dengan mereka. Kalau saat ini ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, bila mereka juga bisa melihat pengharapan di dalam Tuhan. Bila sukacita dan damai sejahtera ada di dalam saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Dan kami yakin pertolongan Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan mereka. Tuhan bisa memakai dokter, perawat, obat-obatan untuk membuat mereka menjadi kuat dan menjadi lebih baik. Tuhan tolong berikan kepada mereka pengharapan. Kalau saat ini berjuang dengan studinya, bila mereka juga terus berharap kepada Tuhan. Mereka terus mengandalkan Tuhan. Di dalam masa online yang tidak mudah, dan saat ini bersyukur ada banyak tempat sudah boleh sekolah, biarlah Tuhan juga jagai. Tuhan akan tolong. Kalau saat ini ada yang mengalami quarter life crisis di masa-masa pemuda mereka, di mana mereka yang lulus kuliah, mereka mencari pekerjaan, mereka mencari pasangan, Tuhan juga tolong. Supaya mereka yakin mereka tidak sendirian, Tuhan mengatur hidup mereka dengan baik, bila mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan dan menantikan waktu Tuhan yang tepat. Terima kasih Bapak, kami juga tahu ada banyak orang bergumul dengan mental health, dengan kesehatan mental jiwanya. Mungkin mereka bergumul, mereka harus ke psikiater, mereka harus minum obat, tapi biarlah mereka yakin ada Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan akan menjadi pengharapan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang menjadi nakes, yang menjadi aparat keamanan. Mereka yang terus berjuang di masa ini. Bahkan menjadi pemimpin yang harus mengambil keputusan bagi kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak. Tuhan tolong mereka semua. Kuatkan mereka. Terima kasih Bapak. Bapa di surga, inilah kami, bersyukur kami kembali boleh bersekutu, kami boleh berdoa semua karena anugerah Tuhan. Tuhan pengharapan kami, Tuhan yang akan menolong tepat pada waktunya. Tuhan tahu setiap isi hati kami. Tuhan tahu apapun yang sudah kami doakan tadi, pribadi demi pribadi. Kami yakin Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Bila kami mau terus fokus kepada Tuhan, sehingga kami peka akan jawaban dari Tuhan, kami juga terus peka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapak untuk persekutuan ini. Kuatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara, Tuhan Yesus memberkati, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Dan yakinlah Dia menolong tepat pada waktunya.